PBNU dan para kiai NU jangan munafik. Berkat polemik nasab yang digaungkan oleh Kiai Imad, selama 2 tahun ini kalian sunyi dari hujatan serta fitnahan kaum Habib si keturunan palsu Rasulillah, dan kalian semua sangat jelas menikmatinya. Tidakkah kalian ingat betapa golongan mereka dahulu sangat gencar merendahkan kalian semua di hadapan umat Islam bangsa Nusantara? Karena ulama kalau kumpulannya umara cinta dunia, urusannya duniawi, bukan bergaul terus dengan umara, runtang-runtung terus dengan umara. Kalau melakukan itu berarti udah menjadi pengkhianat Rasulullah. Hati-hati dengan yang mitasi model begini. I'taziluhum, hindari mereka. Jadi fikih peradaban ini unik. Kenapa saya katakan unik? Karena dia ingin menjadikan piagam PBB sebagai sumber hukum. Saudara, ini persoalan serius. Ini bukan persoalan main-main, saudara. Yaitu adanya cita-cita untuk menyatukan seluruh umat Islam di bawah naungan tunggal sedunia atau negara khilafah harus digantikan dengan visi baru demi mewujudkan kemaslahatan umat. Dan termasuk resolusi PBB mewajibkan seluruh dunia untuk menerapkan sistem demokrasi. Nggak boleh ada sistem khilafah. Ada dalam resolusi PBB. Ya, fikih beradab, no problem. Memang fikih beradab, nggak ada fikih yang tidak beradab. Semua ajaran fikih beradab. Tapi kalau fikih peradaban, tunggu dulu. Apalagi sampai piagam PBB mau jadikan sumber hukum, itu kita tolak ya kawan. Jika kita melihat sikap para petinggi PBNU dan beberapa kiai dalam menyikapi polemik nasab kaum Habib yang sudah terbukti bahwa golongan mereka bukanlah keturunan Rasulillah, maka di sana kita seolah dipertontonkan satu kemunafikan yang sangat luar biasa, di mana sangat terlihat jelas bahwa PBNU dan para kiai sangat nyaman dan begitu menikmati keadaan sebab mereka tidak pernah lagi dihujat dan difitnah oleh golongan Bani Ubaidillah yang merupakan dampak langsung dari dipermasalahkannya nasab kaum Habib sebagai keturunan Rasulillah. Namun di saat mereka sangat menikmati berkah dari polemik nasab kaum Habib yang digaungkan oleh Kiai Imaduddin Usman dan banyak ulama lainnya, di saat yang sama pula mereka justru bersikap sangat munafik, tidak bersyukur atas nikmat yang sedang diperolehnya. Ada yang berlagak menjadi manusia suci dan mulia dengan mengatakan tidak perlu ikut-ikutan dalam polemik nasab kaum Habib sebab itu tidak ada manfaatnya. Dan bahkan ada yang malah terang-terangan membela, menuduh Kiai Imad serta para ulama lain yang mempermasalahkan nasab kaum Habib adalah kelompok pemecah belah dan pengadu domba. PBNU dan para kiai pembela Bani Ubaidillah seolah lupa terhadap apa yang dilakukan oleh kaum Habib terhadap NU dan para ulamanya, di mana dahulu hampir setiap hari terdengar cacian serta hinaan terhadap NU dan para kiai dari kaum Habib di panggung-panggung ceramah. Yang itu semua adalah jelas bentuk upaya dari golongan mereka untuk menjauhkan umat Islam bangsa Indonesia dari para ulama pribuminya, dengan tujuan akhir adalah agar kelak umat Islam hanya mempercayai kaum Habib saja dan kemudian secara pelan-pelan meninggalkan para ulama pribuminya. Lihat saja provokasi yang dilakukan oleh Taufik Assegaf, kepalanya kaum Habib di Indonesia. Di panggung-panggung ceramah, ia kerap kali menghasut para jamaah dengan cara menjatuhkan kepercayaan umat terhadap para pimpinan NU yang dia gambarkan sebagai ulama suk karena dekat dengan pemerintah. Bahkan dalam satu kesempatan ceramah, para ulama NU yang dekat dengan pemerintah pernah ia gambarkan seperti seekor anjing yang akan tunduk kepada tuannya dan siap melakukan apapun asalkan tulang sudah diberikan kepadanya. Bahar Smith pun tak jauh berbeda. Dia juga kerap kali menghasut umat Islam di panggung-panggung ceramah, mencaci para ulama yang dekat dengan pemerintah. Ia hinakan seperti seekor binatang yang sudah pasti persepsi dari para pendengarnya. Ulama yang dimaksud Bahar Smith adalah para kiai dari Nahdlatul Ulama. Bukan dekat sama pejabat untuk cari dunia, untuk jualan agama. Itu namanya kera-kera persorban. Anjing itu nurut, Pak. Dikasih belung, wah, dia seperti dikasih emas. Oh, diajak, disuruh ngelompat, disuruh menari. Anjing. Begitulah ulama-ulama yang sogokan tuh. Anjing.
anjing. Ulama sekarang yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Itu namanya kera-kera bersorban. Semoga Bapak polisi jauhkan dari kera-kera bersorban. Dikasih sedikit ngelompat dia, wah dia merasa hebat. Kasih sekian melihat, wah sudah anjing piaraan tuh. Disuruh menari, disuruh ngomong gini ngomong gitu. Kenapa? Dapat duit terus. Kalau ada ulama kayak gitu panggil, kiai monyet, guru monyet. Lihatlah betapa dihina dan direndahkannya kalian semua di hadapan umat Islam. Martabat kalian sebagai ulama dijatuhkan sedalam-dalamnya, yang mana dalam 2 tahun terakhir, hinaan serta cacian terhadap kalian para ulama kini tidak pernah lagi terdengar semenjak nasab golongan yang selama ini menghina dan merendahkan kalian semua dipermasalahkan oleh Kiai Imaduddin Usman dan banyak ulama lainnya. Warga Nahdiyin, masih ingatkah kalian semua? Dulu pernah ada istilah yang populer di kalangan kita bahwa siapapun kiai yang menjadi pimpinan Jamiah Nahdlatul Ulama, maka sudah pasti dia akan menjadi sasaran fitnah. Dan kita semua tahu manusia dari golongan mana yang selama ini selalu menyebarkan fitnah terhadap Nahdlatul Ulama. Lalu masih ingatkah kalian semua kapan terakhir kali badai fitnah tersebut melanda PBNU dan para ulamanya? Jika kalian tidak ingat, maka akan kita ingatkan agar kalian tidak lupa dan supaya kalian menyadari sepenuhnya tentang siapa sesungguhnya yang dari dulu selalu berseberangan dan memusuhi Nahdlatul Ulama, dan apa sebabnya badai fitnah tersebut kini tidak pernah terdengar lagi menimpa Jamiah kesayangan kita. Fitnah terakhir yang melanda NU adalah ketika PBNU mengeluarkan gagasan besar tentang fikih peradaban, tepat 7 bulan sebelum kajian nasab kaum Habib ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Usman. Fitnah tersebut disebarkan oleh geng Petamburan pimpinan Rizik Syihab, di mana Rizik menyebarkan fitnah bahwa fikih peradaban NU adalah fikih baru yang menjadikan piagam PBB sebagai sumber hukum dalam Islam. Pada masa tersebut, kita, channel Benteng Nusantara yang sekarang dituduh sebagai Wahabi oleh para pembela klan Bani Ubaidillah, pada saat itu sangat sibuk mengcounter fitnah yang dilontarkan oleh Rizik Syihab dan antek-anteknya, yang mana pada masa tersebut, orang-orang yang sekarang membela Bani Ubaidillah dan sekarang mengaku paling NU, pada saat itu sama sekali tidak pernah terdengar suaranya. Kita berjibaku mengcounter fitnahan Rizik Syihab dan antek-anteknya, menyebarkan video klarifikasi dari Ketum PBNU Gus Yahya agar umat Islam khususnya warga NU tidak termakan fitnahan Rizik Syihab yang sungguh sangat biadab terhadap Nahdlatul Ulama. Jadi fikih peradaban ini unik. Kenapa saya katakan unik? Karena dia ingin menjadikan piagam PBB sebagai sumber hukum. Karena dia ingin menjadikan piagam PBB sebagai sumber hukum. Kita melihat ada pembicaraan di publik yang agak misleading ketika ada yang menganggap bahwa kita meletakkan piagam PBB sebagai sumber hukum di dalam syariat. Ini piagam PBB yang mana yang mau dijadikan sumber hukum? Resolusi yang mana? Apa putusan bolehnya LGBT mau dijadikan sumber hukum? Karena ya dari orang-orang yang tidak mengikuti langsung muktamarnya, yang sebetulnya adalah bahwa muktamar itu menyimpulkan bahwa piagam PBB berfungsi sebagai piagam kesepakatan global yang mengikat kepada umat Islam. Inilah badai fitnah terakhir yang sempat menghantam gagasan besar para ulama NU, yang untungnya badai fitnah tersebut tidak berlanjut karena tidak lama kemudian tesis Kiai Haji Imaduddin Usman lahir, sehingga golongan yang selama ini sangat gencar menfitnah dan berusaha membusukkan Nahdlatul Ulama kini terpaksa harus berbalik arah, berlindung kepada para ulama yang selama ini sangat dimusuhinya. Kita berani jamin seandainya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman tentang nasab kaum Habib yang terbukti tidak bersambung kepada Rasulullah tidak pernah ada, niscaya gagasan besar fikih peradaban Nahdlatul Ulama akan bernasib sama dengan Islam Nusantara, gagasan para ulama NU yang paling sukses dibusukkan oleh golongan mereka. Karena itulah di sini kita berani mengatakan bahwa PBNU dan para kiai yang masih membela kaum Habib golongan keturunan palsu Rasulullah
Sungguh kalian telah mempertontonkan kemunafikan yang sangat luar biasa, menikmati dampak positif, tidak lagi dihujat dan tidak lagi difitnah oleh golongan mereka. Namun kalian semua tidak tahu berterima kasih dan malah memusuhi pihak yang menjadi penyebab dari berkah yang kalian nikmati bersama. Jika kalian begitu pengecut, tidak berani keluar dari doktrin kualat Habib yang tertanam dalam otak kalian semua, maka setidaknya diamlah. Nikmati saja kehidupan yang tenteram tanpa hinaan dan fitnahan kaum Habib Bani Ubaidillah. Biar kami yang berjuang berdarah-darah mencerahkan seluruh umat Islam bangsa Nusantara.